Selamat pagi. Komen ini saya replay. Ya, maaf Pak, kalau polo MKN seperti disarankan tersebut, apa bisa membantu fungsi liver? Oh ya pasti dong. Pasti. Karena fungsi liver berjalan dengan baik itu kan semuanya full dari pola makan. Contoh yang paling gampang nih. Ya, kamu suka buah. Saya nggak pusing dengan kamu suka buah. Silahkan makan buah, nggak ada yang melarang. Tapi peringatannya adalah, warningnya adalah, tubuhmu yang namanya liver, organ tubuhmu itu, dia hanya membutuhkan 100 mg per desiliter fruktosa. Nah, kamu mau makan buah berapa ton? Kamu makan buah berapa kilo? Kan itu pertanyaan yang harus dijawab. Nah, jawabannya ada di tanganmu dan keinginan kamu. Dengan mulutmu jawabannya begitu. Gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sedangkan saya nggak pernah ngomong masalah buah. Kenapa ya? Karena ada fruktosa buatan yang kamu bisa konsumsi. Dan itu seiring dengan berjalannya masakan. Telur yang dimasak sudah ada unsur karbohidratnya. Sudah ada unsur sakrosanya. Sudah ada unsur yang namanya fruktosanya. Sehingga saya tidak menyarankan masih makan buah lagi. Karena makanan kamu, Jess, rata-rata tumpang tindih, Jess. Ya, tumpang tindih. Kenapa tumpang tindih? Karena kreativitas manusia itu banyak banget. Ya, kreativitas manusia itu banyak banget. Saya kemarin mendapatkan kiriman sebuah video di mana orang memanggang kentang, ya, kentang dipanggang, dan kemudian kentang itu dikerok di dalamnya, kemudian dilumerkan dengan apa itu, sendok atau apa itu, pokoknya dilumerkan di dalam kentang begini yang dibelah dua, kemudian dilumerkan kentangnya itu, dicacah pakai sendok, pakai garpu begitu. Habis gitu dikasih keju, kemudian dibakar lagi, dipanggang lagi, kemudian dikasih keju lagi, dibakar lagi, disajikan. Kemudian yang gila adalah di atasnya dikasih madu, dikasih gula. Nah, ini kan kamu merusak tubuhmu dengan makanan yang kamu anggap enak. Itu sampah itu. Kentang itu karbo. Keju itu bagus kalau kamu makan sendirian. Karena apa? Karena keju itu kan susu basi. Dan itu bagus banget untuk probiotik tubuh gitu. Nah, kamu campur dengan gula, udah dicampur gula kentang, ditambah madu lagi, ya rusak makanan kamu gitu. Nah, salah satu konten saya yang bicara masalah madu dan telur, STMJ itu, susu telur madu itu kan jadi bermasalah. Bermasalahnya karena banyak orang nggak terima. Karena mereka berkata, udah puluhan tahun makan itu dan sehat dan kuat. Siapa bilang dari apa yang kuat yang kamu katakan itu, kamu sudah pernah melihat belum berapa banyak orang yang bermasalah gula darahnya tinggi dan kemudian kena masalah diabetes dan kemudian kena masalah gagal ginjal dari makanan-makanan seperti itu. Telur itu bagus, madu itu bagus, ya, jamu itu bagus, jahe itu bagus. Tapi ketika kamu konsumsi terpisah satu dengan partnya masing-masing gitu. Tapi kalau kamu campurkan telur sama madu, itu no good. Kenapa? Karena telur itu mikro dan makronutrisi yang terbaik. Sedangkan yang kamu makan hanya kuningnya tok. Kamu campur dengan madu. Madu itu fruktosa. Ya ini kamu pecahkan sendiri aja. Kamu pikir dengan logika aja. Nalar aja, nggak usah pinter. Ya, nggak usah pakai laboratorium lah. Kamu nalar aja dengan pikiranmu sendiri. Nah, kamu baru paham nanti. Gitu. Susu yang kamu makan itu bukan susu, bos. Yang kamu makan dalam STMJ itu bukan susu. Itu gula. Ayo cek. Kamu cek dah itu kalau nggak percaya. Nah, itu sehingga kamu merusak. Sehingga dari 100% asupan makanan yang kamu asupkan ke tubuhmu, itu rata-rata 70-80%-nya itu adalah gula. Yang terdiri dari glukosa. Nasi itu glukosa. Tepung itu fruktosa, sakrosa, glukosa buatan. Tepung itu. Ya, oksidasinya tinggi sekali. Jadi kue, jadi jajanan, jadi cemilan,
jadi 10, jadi 11. Itu gula semua yang kamu makan. Dan makanan kamu yang berhubungan dengan protein, yaitu daging, lemak, hewan, telur, ikan, itu secuil saja yang kamu makan. Sedangkan sel tubuhmu itu makanannya adalah asam amino. Sel tubuhmu makanannya adalah asam lemak. Asam amino dan asam lemak itu bisa dipecah menjadi karbo, bisa dipecah menjadi gula. Tapi kalau kamu makanmu berlebihan gula, nasi, tepung, gorengan, cemilan, cepuluh, jajanan, ya, itu tidak bisa dipecah jadi asam amino, tidak bisa dipecah menjadi asam lemak. Sehingga tubuhmu berkelebihan tentang gula yang kemudian membuat levermu bermasalah, membuat fatty liver, membuat hepatitis, membuat yang namanya penyumbatan. Itu terjadi karena makanan-makanan itu. Ya karena memang dunia ini dikuasai sama pabrik begituan. Ya, kalau kamu memusuhi pabriknya, ya nggak bisa. Karena apa? Karena di dalam pabrik itu udah kayak lingkaran setan. Udah berhubungan dengan kehidupan banyak orang, udah berhubungan dengan mencukupi kebutuhan banyak orang yang menjadi karyawan di situ. Itu lingkaran setan. Jadi memang nggak bisa dibongkar, nggak bisa dipenging, nggak bisa dilarang, nggak bisa dibubarkan juga. Yang ada adalah kamu yang harus menjadi bijak ketika kamu mengkonsumsi makananmu, gitu. Boleh makan jajanan lah, Pak. Saya nggak pernah melarang. Silahkan aja. Kalau kamu merasa dirimu sehat, penuh dengan energi, makan apa aja nggak ada masalah. Tapi kalau kamu udah bermasalah dengan metabolic syndrome, udah bermasalah dengan degeneratif, udah bermasalah dengan komplikatif, ya mau nggak mau ya dirimu sendiri yang harus mau-warning, bukan saya. Ya, walaupun semua orang pasti ujung-ujungnya mati. Tapi kalau kamu konsepmu, alah pokoknya yang penting makan. Makan, nggak makan pasti mati. Ya udah silahkan aja. Silahkan aja. Kamu kan yang menikmati, kamu yang merasakan. Kalau saya nggak mau, Jess. Kenapa saya nggak mau? Itu sama seperti kamu bilang duit nggak dibawa mati. Ngapain punya duit banyak? Itulah kebegoan semua orang yang ngomongnya sama kayak kamu begitu. Itu bego. Kamu masih hidup, bos. Kamu nggak mati. Emang mati nggak bawa harta, betul. Tapi hidupmu, perjalananmu, kehidupan kamu perlu harta, perlu uang untuk kamu cari, untuk kamu dapetin. Makanya Bill Gates bilang kalau kamu lahir posisinya, kondisinya miskin, nggak salah kamu, bukan salahmu itu. Tapi kalau sampai kamu menikah, punya anak, punya istri, punya rumah, punya pembantu, dan kamu miskin, nah itu 1000% salahmu itu. Itu kebodohan yang terjadi yang kamu pilih untuk menjalaninya. Gitu. Sedangkan manusia dikasih modal sama sang pencipta sama. Modalmu loh sama modalku sama 24 jam. Kamu loh nggak punya waktu 25 jam. Saya loh nggak punya waktu 23 jam. Modalmu sama modalku sama, yaitu waktu 24 jam. Tetapi yang membedakan dirimu dan diriku berbeda. Dirimu berbeda dengan diriku ketika kamu dihadapkan dengan waktu 24 jam. Kamu untuk apa waktu 24 jam? Ayo, kamu mau menjadi budak market, atau kamu mau menjadi budak manusia yang lain, atau kamu menjadi tuan atas waktu yang diberikan sama-sama 24 jam itu. Kan pilihannya ada dari kamu. Kamu menjadi budak penyakit, kamu mau menjadi budaknya obat, atau kamu mau menjadi budaknya sehat. Sehingga kamu memilah makananmu dan kemudian mengasupkan makanan yang bisa betul-betul menjaga kebugaran tubuhmu sendiri. Kan itu pilihannya di kamu, bukan di saya. Makanya saya selalu sarankan yang termudah, yang tergampang adalah bangun tidur, minum racikannya Makcin. Ini yang paling mudah. Jangan bilang mahal, Jess. Mahal itu di mindsetmu. Kalau kamu breakdown, ini yang paling murah ya ini. Karena kalau kamu udah kena masalah degeneratif, komplikatif, metabolic syndrome, pasti hartamu habis di ranjang termahal di muka bumi. Pasti. Sedangkan dengan ini saja satu hari 10.000. Satu saset itu 10.000. Ini masih belum besar loh, racikan Makcin loh. Kalau udah besar pasti nanti poinnya akan bagus banget. Karena pasti akan yang namanya teknologi pasti berkembang. Dan kemudian yang namanya
proses pembuatan pasti akan masuk dalam kategori produksi kan. Itu nanti akan lebih top lagi. Ini yang sederhana aja dulu deh. Bangun tidur minum racikan macin, enggak sarapan, enggak makan malam. Itu yang paling gampang untuk sehat.